Terungkap analisis cerdas dari praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea atas Prahara yang kini melibatkan Rien Wartaya Trigina alias Erin versus mantan asisten rumah tangganya Herawati. Dalam analisisnya, Hotman Paris menyoroti bukti visum yang belum keluar dari sang pelapor Herawati atas laporan polisinya terhadap Erin dengan tuduhan dugaan penganiayaan. Di sisi lain, penyalur asisten rumah tangga Herawati, yaitu Ibu Nia Damanik usai diperiksa sebagai saksi pelapor. Dalam hal ini adalah Herawati di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemarin menjawab semua klaim dari pihak Erin sebelumnya. Ia juga menjawab isu terkait adanya pihak yang mendorong Herawati mantan asisten rumah tangga Erin untuk membuat kegaduhan ini. Lantas, benarkah Nia Damanik dalam pernyataannya mengungkap bahwa Erin telah membenarkan aksi pemukulan terhadap Herawati? Benarkah pula bahwa pihak Erin akan melayangkan laporan polisi baru atas Herawati pada hari ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara Erin versus mantan asisten rumah tangganya Herawati yang memanas dan menegangkan mendapat tanggapan dan analisa dari praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea. Menurut analisisnya, laporan asisten rumah tangga Herawati terhadap Erin atas dugaan penganiayaan dan kekerasan bisa macet jika belum disertai dengan bukti visum dan bukti pendukung lainnya juga saksi. Hotman Paris juga menjelaskan macam-macam jenis penganiayaan dan juga ancaman hukumannya. Kabarnya, bukti visum dari Herawati mantan asisten rumah tangga Erin belum diserahkan kepada penyidik, entah dengan alasan apa. Namun pihaknya mengaku memiliki bukti kuat atas kasus yang telah ia adukan ke polisi. KDRT udah pasti kalau ada visum, ada saksi. Tapi kalau misalnya visum memang belum keluar gimana? Pada dasarnya penyidikan tidak berlangsung kalau visum tidak ada. Tapi kalau misalnya tidak ada visum bisa dikatakan nggak kalau ini penganiayaan? Proses pembuktiannya bisa macet, penyidikannya bisa Ya, nggak ada kaitan gaji dengan naik sidik penganiayaan dong, nggak ada kaitan. Memperberat gitu. Ya, nggak ada kaitan, ya. Nggak ada kaitan. Penganiayaan itu ada penganiayaan menyebabkan kematian, menyebabkan luka berat, ya ada variasi, ada yang di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun gitu loh, ya. Jadi nggak bisa, jadi tergantung. Kalau penganiayaan ringan itu di bawah 5 tahun. Undang-undang perlindungan anak dan perempuan ada, makanya tergantung. Karena itu semua tumpang tindih, ada KUH pidana, ada undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Ya, jadi nggak tahu pasal mana yang mungkin itu undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa tuh, ya. Tergantung apa yang dilakukan, tergantung perbuatannya apa. Kita belum tahu, aku nggak tahu perbuatan apa yang dituduhkan. Sementara itu, kemarin, hari Kamis tanggal 7 Mei 2026, saksi pelapor dari Herawati yaitu penyalur AERT-nya, Ibu Nia Damanik menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan. Usai diperiksa, ia menanggapi pernyataan pihak Erin sebelumnya terkait tidak ada respon dari pihak penyalur atas komplain darinya untuk mengganti Herawati karena dinilai tidak mumpuni dalam bekerja sebagai asisten rumah tangga. Menurut Ibu Nia Damanik, dirinya telah menanggapi permintaan Erin untuk mengganti AERT-nya. Bahkan ia sudah mengirim ART pengganti sebanyak 3 kali kepada Erin. Namun Erin tetap menolak. Sudah, betul. Saya sudah kirim pengganti 3 kali, tetapi dia menolak. Dia mintanya orang Jawa. Semua di BAP tadi, Gitu. Semua dengan bukti-bukti chatnya, semua lengkap semua. Makanya nanti untuk membuktikan itu besok di hari Sabtu kan kita tunjukkan semuanya. Berapa pertanyaan tadi? Sekitar 22 pertanyaan. Ya. Nia Damanik lalu mengungkap bahwa Herawati sempat menyampaikan peristiwa dugaan kekerasan yang dialaminya kepada Andre Taulani. Namun karena sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Erin, maka Andre Taulani menolak dibawa-bawa dalam prahara keduanya, lalu menyarankan Herawati untuk membuat laporan polisi jika memang ada bukti yang cukup kuat.
Nia juga mengungkap bahwa Erin telah mengakui bahwa dirinya diduga telah memukul Herawati, asisten rumah tangganya, dan Nia mengaku bahwa ia telah mengantongi banyak bukti terkait dugaan pemukulan oleh Erin. Nia juga mengungkap bahwa banyak yayasan yang kini memblacklist Erin untuk mempekerjakan para asisten rumah tangganya. Namun Nia juga mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin membuka semuanya kepada media terkait apa yang diduga telah dilakukan Erin. Tidak ada. Tidak ada. Kalau dari begini, saya jawab ya. Kalau dari pihak kita tidak ada mengkonfirmasi siapa-siapa. Karena kita berjalan sesuai proses hukum aja. Gitu. Karena tidak ada dorongan dari Tidak ada. Tidak ada. Tapi sebenarnya untuk biaya dari ART sendiri apakah benar melalui Pak Andre sendiri atau langsung Bu Oh, tidak ada, itu semua fitnah, nggak ada dari Pak Andre itu. Maksudnya biaya apa ini? Oh, kalau gaji saya tidak tahu. Kalau gaji kita tidak tahu. Tidak ada hubungan dengan Pak Andre. Kalau gaji itu saya hanya berhubungan dengan Ibu Erin. Karena Ibu Erin yang telepon ke saya. Pak Erin tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena dia dari awal juga bilang saya tidak ada hubungan ke sana dan saya tidak mau bawa nama saya dibawa-bawa. Bu tadi secara langsung Itu. Jadi si Hera yang menyampaikan. Jadi kalau ada apa-apa, ya kamu lapor aja kalau ada bukti gitu. Itu kan laporan Hera ke saya. Gitu. Ya dia secara tidak langsung dia mengakui kok kalau dia memukul. apa via apa teman? Nanti saya ada bukti semuanya. Jadi trauma nggak nyalurin akhirnya mungkin ke pihak Bu Erin sendiri? Trauma, pasti jelas trauma. Dan saya nggak mungkin mau lagi. Di sisi lain, pihak Erin mengungkap bahwa apa yang disampaikan oleh Herawati, mantan asisten rumah tangganya dan penyalurnya Ibu Nia Damanik tidak benar adanya. Lantas, seperti apa bantahan dari pihak Erin atas tuduhan dari pihak Herawati? Berbagai tuduhan yang bertubi-tubi yang dilontarkan pihak Herawati dan penyalurnya Ibu Nia Damanik kepada Erin kemarin mendapat tanggapan dari pihak Erin. Melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga, Erin telah menjawab semua pernyataan penyalur AERT-nya Nia Damanik kemarin. Menurutnya, semua yang disampaikan oleh Nia Damanik tersebut tinggal dibuktikan saja di pengadilan dan pihaknya akan mengikuti semua proses hukum yang berlaku. Sunan bahkan mengungkap bahwa kliennya Erin telah mengatakan kepadanya bahwa semua yang disampaikan oleh mantan AERT-nya Herawati dan penyalurnya tidak benar adanya. Yang pasti keterangan dari Ibu Erin klien kami bahwa apa yang disampaikan oleh mantan ART-nya ya, dan juga penyalur ART-nya itu tidak benar. Masalah pembuktian benar atau tidak benar tentunya nanti kita akan ikuti proses hukum yang berjalan atau sedang berproses saat ini. Jadi kami juga menghimbau ya untuk pihak-pihak, tentunya saya sampaikan untuk pihak-pihak yang menyampaikan hal-hal yang tidak dapat dibuktikan nanti di kemudian hari dalam proses hukum, tentunya karena ini negara hukum pasti ada konsekuensinya. Kuasa hukum Erin ini juga mengungkap bahwa Erin merasa sangat dirugikan oleh hal-hal yang diduga dilakukan oleh mantan AERT-nya Herawati dengan diduga mengungkap privasi dan bahkan cenderung bisa membahayakan kliennya. Menurutnya, Herawati diduga telah melanggar undang-undang tentang data pribadi milik orang lain. Ia berjanji akan terus mengejar hingga tuntas jika ada pihak lain yang diduga memerintahkan AERT maupun penyalurnya untuk mengungkapkan hal ini ke publik. Sunan juga akan membuat laporan polisi baru atas AERT-nya terkait dugaan pelanggaran privasi tersebut. Yang dimana kami duga dengan keras mantan ART Ibu Erin ini mengupload di sosial media ya foto-foto, video-video yang berkaitan dengan lingkungan rumah tangganya klien kami ya, yang dimana dirasa oleh klien kami maupun putra-putrinya
itu sangat-sangat tidak pantas dan cenderung juga dapat membahayakan ya, orang lain tuh jadi tahu rumahnya seperti apa, isinya, kamarnya di mana. Bahkan tadi saya lihat alat bukti yang dikirim sama Bu Erin, klien kami, bahkan tidak hanya mobil-mobilnya saja, tapi bahkan sepatu-sepatunya Ibu Erin, klien kami juga di dalam hal ini kami tentunya selaku tim kuasa hukum juga tidak tinggal diam. Kami akan mengambil langkah hukum pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Kami dan Ibu Erin ya akan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dan akan membuat laporan baru yang dimana baru kami analisa dan kami temukan alat-alat buktinya. Di sisi lain, Erin mengungkap bahwa AERT-nya diduga tidak mematuhi tata krama dengan memakai baju anak perempuannya tanpa izin. Lantas, seperti apa tabiat kurang baik Herawati yang diungkap Erin? Prahara mantan istri Andre Taulani yaitu Rien Wartia Trigina alias Erin versus mantan asisten rumah tangganya yang bernama Herawati tampak memanas. Berbagai tuduhan diungkapkan Erin sebelumnya terhadap mantan asisten rumah tangganya. Erin telah menunjukkan sejumlah bukti menohok dugaan perilaku AERT-nya selama bekerja dengan dirinya. Bersama itu, Erin secara blak-blakan mengungkap bahwa Herawati, AERT-nya memang diduga bermasalah sejak seminggu bekerja di rumahnya. Erin tidak hanya sekedar bicara, tapi juga menunjukkan bukti-bukti tabiat Herawati yang ditudingnya bermasalah. Ia mengungkap kelakuan Herawati selama bekerja dinilainya tidak tahu tata krama, yaitu diantaranya memakai baju anak perempuannya tanpa izin. Tak hanya itu, Herawati juga dituding Erin telah melanggar privasi sebagai pemilik dan penghuni rumah, yaitu dengan membuat konten yang menampilkan isi rumahnya, termasuk kamar anaknya tanpa sensor, sehingga anaknya dan Erin sendiri merasa tidak nyaman dan sangat keberatan. Erin mengaku telah menyampaikan hal itu kepada penyalurnya, yaitu Ibu Nia. Namun menurutnya, pihak penyalur tidak menanggapinya dengan serius. Sebelumnya memang pembantu itu sudah bermasalah dan saya sudah komplain. Dia kerja di rumah 1 minggu itu saya sudah komplain ke penyalurnya bahwa saya udah minta ganti. Jadi yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial si ART itu Milik pribadinya dia sendiri tentang isi rumah. Jadi privacy isi rumah saya dan anak-anak tuh di video-videoin kegiatannya anak-anak. Terus mobil saya, rumah saya, seisi rumah dari tampak depan, belakang. Terus baju anak saya dipakai tanpa izin. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya lah untuk kerja di rumah, sebagai pekerja di rumah. Dan itu Mbak Erin sudah melakukan komplain ke yayasannya, ke pihak yayasan. Nah, nanti dicarian penggantinya. Lalu kayak yayasan itu kayak main-main, nggak carikan penggantinya dengan cepat gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.